Alhamdulillah pada tahun ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk kembali bertemu dengan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, mana di bulan ini semua amal kebajikan yang kita lakukan akan Allah lipat gandakan pahalanya. Itu bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, di sini Allah menyerukan kepada orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, kata Allah, kepada kalian telah diwajibkan berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan bagi umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Kata Allah, tujuan kita disuruh berpuasa adalah untuk menciptakan manusia yang bertakwa kepada Allah. Namun pendengar yang Allah muliakan, ternyata dalam menjalani bulan Ramadan tak semudah yang telah digambarkan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan tantangan. Bulan di mana kita harus menahan untuk tidak makan, menahan diri untuk tidak minum, dan juga untuk menyalurkan hasrat kita kepada istri di siang harinya. Intinya, bulan Ramadan adalah bulan di mana kita harus melawan hawa nafsu 100%. Karena inilah salah seorang ulama Islam, yakni Imam Al-Ghazali, dalam karya monumentalnya Ihya Ulumuddin, membagikan derajat orang yang berpuasa menjadi 3 bagian. Imam Al-Ghazali berkata, I'lam anna sauma salasu darajat. Puasa ada 3 tingkatan. Yang pertama namanya saumul umum, yang kedua namanya saumul khusus, dan yang ketiga namanya saumu khususil khusus. Hadirin yang berbahagia, apa maksud dari 3 klasifikasi Imam Al-Ghazali ini? Yang pertama adalah saumul umum, yaitu puasa umum. Puasa umum adalah puasa ketika seseorang bangun pagi, dia melakukan sahur, makan sedikit dan minum secukupnya. Kemudian esok harinya dia tidak makan, dia tidak minum, tidak bersetubuh dengan istrinya sampai puasa di hari ke-30. Dari puasa pertama sampai ke-30, dia selalu seperti itu. Namun dia tidak menjaga matanya, dia juga tidak menjaga telinganya, dia juga tidak menjaga pikirannya. Yang ia tahu, ia hanya harus menjaga untuk tidak makan, untuk tidak minum, dan tidak bersetubuh dengan istrinya. Pendengar yang dirahmati Allah, inilah puasa orang-orang awam. Orang-orang yang hanya mengartikan Ramadan sebagai bulan untuk menahan tidak makan, menahan tidak minum, dan untuk tidak bersetubuh dengan istrinya. Dan inilah pendengar yang dimuliakan Allah, persis seperti apa yang telah Rasul gambarkan 1400 tahun silam. Kam min shaim laisa lahu min siyamih ilal ju' wal atas. Berapa banyak dari manusia ini nantinya ketika berpuasa mereka tidak akan mendapatkan apapun dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Mereka sibuk berpuasa, mereka lelah menahan lapar, menahan untuk tidak makan. Namun mereka tidak mendapatkan apapun dari puasanya melainkan cuma kelelahan yang didapatinya. Kemudian yang kedua yang dikatakan Imam Al-Ghazali adalah saumul khusus, yakni puasanya orang-orang yang terkhusus. Apa itu puasa saumul khusus? Saumul khusus adalah puasa ketika seorang hamba dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak melakukan segala hal yang dapat membatalkan puasanya, pun tidak mendekati hal-hal yang dapat mengurangi keutuhan pahala puasanya. Dia puasa mata, tidak melihat kepada hal yang Allah larang. Dia puasa telinga, tidak mendengar ghibah kepada saudara-saudaranya. Dia juga puasa mulut, dia tidak mau mengatakan hal-hal yang membuat saudaranya marah. Intinya, dia menganggap puasa adalah sebagai sebuah waktu di mana ia harus menjauhi segala hal yang berbau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, dan inilah puasa-puasa yang Allah pinta daripada hambanya. Inilah puasa-puasa yang dianjurkan oleh Nabi. Dan puasa ini dilakukan oleh para orang-orang yang telah mengenal siapa Tuhannya, orang-orang yang telah tahu bagaimana syariat memerintahkan ia untuk berpuasa. Kemudian yang terakhir, yaitu derajat yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala menurut Imam Al-Ghazali, yaitu saumu khususil khusus. Puasa terkhusus dari orang-orang yang terkhusus pula.
Ini adalah puasa yang derajatnya yang sangat tinggi. Puasa yang di mata Allah, mereka akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Mereka tidak hanya mendapatkan pujian dari para malaikat, namun mereka juga diabadikan dalam salah satu hadis Rasulullah SAW yang bunyinya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis riwayat Bukhari Muslim, di mana mereka adalah orang-orang yang berpuasa, menahan untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, menahan diri dari hal yang dapat mengurangi atau mencederai pahala puasa, namun mereka juga selalu menghadirkan hatinya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ke masjid salat zuhur ia berzikir, sepulang dari masjid dia naik kendaraan, dia ingat atas izin Allah aku dapat melaksanakan salat berjamaah. Kemudian ketika ia buka puasa ia juga ingat atas rezeki Allah aku dapat berbuka. Yang mana hati mereka tidak pernah lekang dari mengingat asma Allah Subhanahu wa taala. Pendengar di rumah yang dimuliakan oleh Allah, inilah 3 klasifikasi orang yang berpuasa yang telah Imam Al-Ghazali bagikan, di mana mereka sangat berbeda derajatnya satu sama lain. Derajat yang pertama adalah orang yang awam, orang yang tidak tahu hakikat dari berpuasa. Kemudian naik ke derajat yang kedua, yaitu orang yang sudah bisa menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa, pun tidak melakukan hal-hal yang mencederai pahala puasa. Kemudian yang ketiga adalah derajat puasanya para anbiya, puasanya para sholihin, puasanya para ulama, dan orang-orang yang telah tahu bagaimana ihwal puasa dalam Islam. Semoga dalam bulan Ramadan tahun 1440 Hijriah ini kita mampu menjadikannya sebagai momentum untuk memperbaik kualitas amal, memperbaik kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup 11 bulan yang lalu kita menabung untuk dunia, maka marilah dalam bulan Ramadan ini kita menabung untuk akhirat kita nanti, untuk bertemu dengan Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala.